Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, murid-muridku kelas 5, apa kabar kalian di rumah? Harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini. Takbir, Allahu Akbar. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang materi kurban, dan ini adalah pertemuan keempat, dan insya Allah ini adalah materi terakhir di dalam buku, dan setelah itu kalian akan mengerjakan beberapa tugas dari Pak Wahab. Baik, silakan bukunya dibuka. Terima kasih. Kita sekarang masuk kepada subtema yaitu tata cara melaksanakan kurban. Tata cara melaksanakan kurban adalah sebagai berikut. Yang pertama, hewan yang akan dikurbankan dibaring ke sebelah rusuknya yang kiri dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat. Jadi hewan itu hewan kurban, misalnya sapi, posisinya adalah ketika mukanya menghadap ke arah kiblat, diiringi dengan membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, setelah itu penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan agar hewan itu tidak menggerak-gerakkan kepalanya atau meronta. Jadi biasanya agak ini ya, agar harus ditahan lehernya ya. Biasa lehernya itu kalau tidak ditahan kuat-kuat hewan bisa lepas. Biasanya banyak sapi-sapi yang lepas itu. Setelah lepas dia akan menyakiti orang, bahkan sampai orang banyak yang meninggal. Yang ketiga, penyembelih melakukan penyembelihan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Yang keempat, kemudian penyembelih membaca doa supaya kurban diterima oleh Allah, yaitu Allahumma minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min. Ketika di sini sebut nama orang yang berkurban, artinya ya Allah ini adalah darimu dan akan kembali kepadamu, ya Allah terima dari. Kita next. Hal-hal yang dilakukan saat berkurban, artinya adalah kegiatan-kegiatan atau yang bisa dilakukan saat berkurban. Yang pertama, membaca basmalah. Jadi ketika berkurban jangan lupa membaca basmalah. Yang kedua itu adalah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketiga, membaca pujian kepada Allah. Yang keempat, membaca doa. Yang kelima, orang yang berkurban memotong sendiri hewan kurbannya, tidak menyuruh orang lain. Kalau bisa, misalnya. Tapi kebanyakan menyuruh orang lain ya biasanya kan, apalagi kalau dititip ke masjid kan. Ini tidak harus. Kita 6. Kaki kita yang menyembelih kurban ditumpangkan di leher hewan kurban tersebut. Jadi kayak tadi ya. Jadi ketika ada hewan kurban maka usahakan di bagian leher itu harus dipegang kuat-kuat. Ya, yang ketujuh, orang yang menyembelih kurban menghadap kiblat, begitu pula hewan yang dikurbankan dihadapkan ke arah kiblat. Jadi hewan yang dipotong tadi itu posisinya adalah ketika wajahnya menghadap kiblat. Yang kedelapan, ketika menyembelih baca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana doanya? Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ini yang diajarkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita next. Selanjutnya adalah pembagian daging hewan kurban. Sesudah hewan kurban disembelih, sebaiknya penanganan hewan kurban baru dilakukan setelah hewan diyakini telah mati. Hukumnya makruh menguliti hewan sebelum nafasnya habis dan aliran darahnya berhenti. Jadi sebelum kita memotong atau menguliti, biasanya menguliti itu mengeluarkan kulitnya, setelah itu dicincang-cincang, dipotong-potong, harus dipastikan bahwa hewan tersebut, sapi tersebut telah mati. Setelah memang sudah mati, ketika tidak ada napasnya dan dia tidak berontak dan bergerak lagi, maka bisa dilakukan pemotongan atau pengulitan. Setelah penanganan hewan kurban selesai, pembagian daging hewan kurban harus sesuai dengan ketentuannya. Apabila kurban wajib dan kurban nazar yang hukumnya wajib, seluruh daging kurban hukumnya wajib disedekahkan semuanya.
Haram atas orang yang berkurban itu memakan daging tersebut. Jika daging itu telah terlanjur dimakan, wajib diganti sejumlah yang dimakan. Itu tetapi tidak wajib menyembelih kurban lain. Jadi, daging kurban harus masuk kepada arahnya, artinya dikurbankan dan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Akan tetapi jika kurbannya adalah kurban sunnah, kurban biasa, daging kurbannya dapat dibagi 3 bagian masing-masing, yaitu 1 bagian 1/3 dari kambing kurban yang berkurban dan keluarganya, 1 bagian yaitu 1/3 dari daging kurban untuk disedekahkan kepada fakir miskin, 1 bagian lagi yaitu 1/3 dari daging kurban disimpan tetapi disedekahkan kepada orang-orang yang datang kemudian atau orang-orang yang membutuhkannya. Jadi di sini ada perbedaan di mana kalau Anda saja kalau kurbannya wajib atau kurban nazar, biasanya saya memotong kurban karena ini, maka hukumnya kurban tersebut adalah wajib dipotong dan harus dibagikan pada orang yang membutuhkan. Bahkan orang yang berkurban itu dilarang untuk memakan daging tersebut. Apabila kalau yang sunnah maka bisa. Tapi ada pembagiannya, yaitu 1/3 dari daging kurban yang berkurban dan keluarganya, sisanya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita next. Hikmah dan keutamaan kurban. Hikmah itu artinya pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kurban. Hikmah dan keutamaan ibadah kurban yaitu sebagai berikut. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kedua, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dan semangat jiwa pengorbanannya. Yang ketiga, mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Terus, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati dan membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Selanjutnya, menghapuskan dosa dan mengharap keridhaan Allah SWT, menjalin hubungan kasih sayang sesama manusia, dan yang terakhir, akan memperoleh kendaraan atau tunggangan ketika meniti titik Shirathul Mustaqim di akhirat kelak. Ini hampir sama kayak tadi. Baik, kita next. Baik, untuk pelajaran kita hari ini cukup sampai sini. Maaf, penjelasan Pak Wahab terlalu singkat. Baik, Pak Wahab ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.